Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dan bersekutu di Gereja Kristen Jawa Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Adapun pokok-pokok pewarta minggu ini tanggal 9 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, rapat majelis. Rapat majelis pleno bulan Mei akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 19.30. Bapak, Ibu, Saudara, dan warga yang memiliki keperluan gerejawi dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Kedua, ibadah kenaikan Tuhan. Majelis Gereja Kristen Jawa Joglo akan melayankan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 9 WIB via kanal YouTube. Mohon perhatian warga jemaat. 3. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. 1. Ibu Ngatiem, Ibunda Bapak Waluyo, warga GKJ Joglo, wilayah 3E, pada hari Selasa 27 April 2021 di Kepoh, Sambi, Boyolali dalam usia 98 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 28 April 2021 di Boyolali. 2. Ibu Pardinem Samiran Hadi, Ibunda Ibu Valentina Hartawati Paryadi, warga GKJ Joglo wilayah 4B, pada hari Senin 3 Mei 2021 di Ngrombo, Karangmojo, Wonosari, Gunung Kidul dalam usia 78 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 4 Mei 2021 di TPU Sikembang 2, Dusun Ngrombo, Karangmojo, Wonosari, Gunung Kidul. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhum. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Karyawan Gereja Kristen Jawa Joglo. Puji syukur kepada Tuhan setelah melalui mekanisme seleksi dan wawancara oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Joglo, Saudara Juli Kristianto telah diterima menjadi karyawan Gereja Kristen Jawa Joglo, dan Saudara Juli Kristianto akan bekerja secara efektif terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021. Mohon dukungan doa jemaat. Sedangkan untuk berita yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi akan memimpin ibadah minggu ini pada Minggu Paskah ke-6. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 ayat 1 bait 1 dan 2, Terang Matahari. Saya mengundang jemaat berdiri. Segala negeri dan gunung
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan bagi Tuhan dengan pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya menyertai ciptaannya selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Sekarang mari kita sediakan hati kita untuk mendengarkan firman yang mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Demikianlah firman dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian perintah untuk mengasihi.
Sekarang mari kita dengarkan bagaimana firman Tuhan memberikan kepada kita ungkapan betapa Allah mengasihi setiap orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman dari Matius 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itulah firman yang menggambarkan bagaimana Yesus memberikan kesempatan untuk berbagi anugerah Tuhan dan keselamatan, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, sekarang mari kita terima bagaimana Tuhan Yesus mengutus kita sebagai anak-anak Tuhan. Dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, kita mendapat amanat agung Tuhan Yesus untuk melakukan kesaksian bagi dunia. Demikian firman-Nya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita bangkit berdiri dan mengungkapkan kerinduan untuk bersaksi di dunia ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga atas waktu dan kesempatan di mana kami boleh terus-menerus menerima aliran berkat Tuhan. Tuhan menjaga kehidupan kami seorang demi seorang dan senantiasa menjaga kami supaya tetap dekat dengan Tuhan. Sekarang kami bersyukur pula atas kesempatan di mana kami boleh bersatu di dalam ibadah ini. Baik kami dari tempat yang dekat maupun kami dari tempat yang jauh. Tuhan satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah hari ini. Tuhan, kami kiranya boleh bersyukur atas semua yang telah kami terima. Tetapi kami juga kiranya boleh terus memohon kepadamu dan menaikkan syafaat kami atas pergumulan-pergumulan kami, saudara bersaudara. Kami memohon perkenan Tuhan untuk menjaga kami yang merasakan betapa dampak dari pandemi COVID-19 ini di berbagai bidang. Engkau kiranya memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani dan melintasi hari-hari dan masa-masa yang sulit dengan tetap berpegang kepada kuasa Tuhan. Dan berilah kami masing-masing kekuatan itu, supaya kami dapat kuat menanggung segala sesuatu yang terjadi. Secara khusus, kami mengingat dan berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, dan juga bahkan bagi warga dunia ini yang merasakan tekanan-tekanan berat, yang merasakan kekhawatiran dan guncangan-guncangan oleh karena COVID-19. Lebih-lebih bagi mereka yang sakit dan juga keluarganya, berilah kepada mereka kekuatan dan ketenangan, supaya mereka dapat bertahan di dalam sakit penyakit ini dan memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Keluarganya kiranya Engkau berkati dan Engkau kuatkan, supaya mereka dapat menanggung segala penderitaan ini dan menjadi kekuatan yang mensupport saudara-saudaranya yang sakit. Kami merasakan betapa guncangan-guncangan di seluruh dunia, lebih-lebih dengan merebaknya varian-varian baru. Engkau kiranya berkenan menjaga kami, supaya kami tetap terjaga oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi upaya-upaya pencegahan, bagi upaya-upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat. Kiranya Engkau berkenan menolong para petugas untuk dengan tekun dan bersabar melakukan tugasnya dengan baik. Engkau juga berkenan menuntun orang-orang yang dilayani, supaya mereka sadar dan tertib, serta memiliki kesungguhan untuk bersama-sama menjaga kesehatan masyarakat. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau berkenan juga menjaga masyarakat kami. Lebih-lebih pada masa-masa liburan, kami kiranya boleh disadarkan bahwa menjaga keselamatan bersama jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain yang merupakan tradisi dan kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga. Engkau kiranya berkenan menjaga supaya meski kami menjalani liburan, tetapi kami punya kesadaran yang baik untuk tetap menjaga protokol kesehatan supaya pandemi ini tidak kembali merebak. Bapa yang di surga, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja yang Engkau boleh tumbuhkan di negeri kami ini. Kami tahu bahwa ada banyak sekali pergumulan, baik di dalam gereja itu sendiri, atau tantangan-tantangan dan tekanan dari luar, lebih-lebih pada masa pandemi seperti ini. Kiranya Engkau tetap mempersatukan orang-orang percaya, Engkau tetap mengikat dengan kesetiaan kepada Tuhan, berbagai acara, berbagai kegiatan gereja, Engkau berkati justru untuk menambahkan kekuatan iman kepada Tuhan sendiri, justru di saat-saat yang sulit seperti ini.
Terima kasih Tuhan atas doa yang kami naikkan kepadamu, kiranya Engkau memampukan kami untuk tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, nat persembahan akan didasarkan dalam pembacaan Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyinya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara yang seperti sudah tertera dalam tayangan maupun dalam tata ibadah keluarga. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita membawa persembahan dengan marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru 32B, bait yang pertama dan yang kedua, Atas Bumi Nan Permai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa persembahan dan epiklese. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kasihi, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan persembahan pada hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan kami dapat menjadi saluran berkat untuk pelayanan gereja kami. Tuhan, setelah ini kami juga akan menerima firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk Bapak Pendeta Nugroho Adi yang akan memberikan firman pada hari ini. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan dan saluran kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, doa kami hanya kami persembahkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita mohon kiranya Tuhan berkenan menolong kita. Kita ungkapkan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 117 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram." Saya ulangi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan uraian khotbah
dengan tema membuka sekat-sekat tradisi. Kata sekat ini sekarang sedang populer karena kalau kita bepergian ke luar kota mungkin ada banyak sekat-sekat yang sedang diadakan supaya menghambat orang untuk tidak pergi mudik. Tapi yang hendak kita renungkan adalah sekat-sekat tradisi. Sekat-sekat yang membuat batasan-batasan dan tembok-tembok pemisah antara satu suku, satu masyarakat, satu bangsa dengan yang lain. Saudara-saudara, manusia dan masyarakat memang umumnya memiliki suatu kecenderungan yang disebut etnosentrisme. Etno itu bangsa, sentris itu pusat. Jadi pandangan, sikap yang menganggap bangsa sendirilah yang terbaik. Bangsa sendirilah yang perlu dihargai, dan bangsa lain itu tidak. Sikap ini menimbulkan dampak yang kadang-kadang panjang, yaitu mengagungkan kehidupan intern bangsa sendiri dan merendahkan bangsa-bangsa lain, merendahkan budaya dan kebiasaan mereka. Oleh karena itu, sering terjadi ketegangan antar bangsa, cepat tersulut oleh karena memang sudah ada kecenderungan untuk menganggap bangsa sendiri lebih tinggi dan lebih baik, dan bangsa lain lebih rendah dan lebih buruk. Sikap itu sering ditambahi lagi dengan sikap yang eksklusif dan cenderung membenci bangsa lain. Saudara-saudara, pada masa dahulu, lebih-lebih sikap etnosentrisme ini sering menjadi-jadi. Sehingga satu bangsa dan bangsa lain hidup dalam sekat-sekat, terkotak-kotak, dan tidak saling bergaul, bahkan kadang-kadang cenderung lebih banyak bermusuhan. Tradisi dan budaya menjadi hukum, di mana setiap anggota masyarakat atau anggota atau bangsa tertentu terikat oleh aturan-aturan tradisi dan tidak boleh bergaul dengan kelompok atau bangsa lain. Saudara-saudara, pola kehidupan seperti itu masih kental terjadi ketika jemaat pertama lahir. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu jemaat pertama adalah kebanyakan atau hampir seluruhnya adalah masyarakat Yahudi, dan kita tahu bahwa masyarakat Yahudi pada zaman Yesus menunjukkan gejala etnosentrisme yang sangat besar. Masyarakat Yahudi menganggap diri sebagai bangsa terpilih, anak-anak Allah, dan memandang bangsa lain non-Yahudi sebagai orang kafir yang najis, yang tidak layak mendapatkan kasih dan keselamatan dari Allah. Lebih-lebih ketika orang Yahudi mengalami pembuangan dan tekanan-tekanan hidup yang berat di Babel, di pembuangan, sekembali mereka menjadi lebih eksklusif lagi. Mereka merasa bahwa bangsa Yahudilah bangsa yang lebih suci, yang lebih murni, dan berhak mendapatkan kasih Allah. Sementara yang lain, bangsa-bangsa lain tidak. Saudara-saudara, demikian ketatnya dan rincinya, sampai-sampai mereka menganggap hukum-hukum Tuhan adalah hukum-hukum yang eksklusif bagi umat pilihan. Sikap dan gejala seperti itu tampaknya juga masih mempengaruhi gereja di Yerusalem. Sehingga meskipun mereka berkembang dengan cepat, tetapi masih dalam batas-batas keyahudian. Semua atau hampir semua orang Kristen pertama di Yerusalem adalah orang Yahudi. Memang ada baptisan bagi sida-sida di Ethiopia yang minggu lalu kita dengar khotbahnya. Tetapi sida-sida Ethiopia itu sebetulnya adalah
seorang Ethiopia yang sudah diyahudikan, sudah dibaptis proselit menjadi orang Yahudi, sehingga ia terikat oleh upacara-upacara keagamaan orang Yahudi. Meski dia Ethiopia, tapi dia adalah Yahudi proselit. Nah, saudara-saudara, bagi orang Yahudi, bergaul dengan bangsa non-Yahudi merupakan pantangan. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, murid-murid Yesus heran dan terkejut, aneh, pemandangan yang aneh dan dianggap melanggar tradisi Yahudi. Dan para rasul dan murid-murid waktu itu seluruhnya adalah orang Yahudi. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam firman yang kita baca tadi, Petrus diberi penglihatan yang menurut ukuran-ukuran tradisi Yahudi agak aneh dan mengherankan. Ia diminta untuk melayani seorang yang bernama Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Jadi jelas bahwa dia bukan orang Yahudi. Menurut catatan Kisah Para Rasul, ia merupakan orang non-Yahudi pertama yang menjadi orang Kristen. Pada waktu itu ia tinggal di kota Kaesaria, ibu kota provinsi Yudea dalam kerajaan Romawi. Oleh kitab Kisah Rasul, ia disebut sebagai seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah, dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Agak jarang ada orang Romawi yang sering dikafirkan oleh orang Yahudi, memiliki kondisi dan sikap yang saleh, takut akan Allah, memberi banyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan memanggil dia, Cornelius. Maka Cornelius menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Maka diutuslah beberapa orang pergi ke Yope untuk menemui dan menjemput Petrus. Pada sisi yang lain, pada saat utusan Cornelius itu sudah dekat ke kota Yope, pada saat yang sama kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke bagian atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar persegi 4, dan keempat itu sudutnya terikat dan diturunkanlah ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang melata dan burung. Saudara, kalau kita bicara mengenai orang yang mau makan, lalu di depan matanya ada sejumlah binatang semacam itu, bagi orang Yahudi itu sesuatu yang agak mungkin mengerikan atau
Kalau saya katakan menjijikkan mungkin juga ada benarnya. Mereka akan merasa tidak bisa memakan, menyentuh binatang-binatang seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah ada suara yang kedengaran memanggil Petrus, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus yang seorang Yahudi merasakan betapa anehnya perintah itu. Dan dengan tegas ia menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Ini dampak dari sikap eksklusisme Yahudi dan juga menganggap barang-barang semacam itu najis dan haram. Tapi perintah itu terulang lagi. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ada sebuah pernyataan yang kontras sekali dengan tradisi Yahudi, bahwa perintah itu menunjukkan bahwa benda-benda, binatang-binatang yang diturunkan itu dinyatakan halal oleh Allah. Dan tidak boleh Petrus menganggapnya haram dan najis. Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Petrus merasa amat heran dan terkejut atas penglihatan itu. Tetapi ketika para utusan Kornelius itu sampai kepadanya dan menjelaskan penglihatan Kornelius di tempat yang lain, maka taulah bahwa Roh Kudus telah menggerakkan dan mengarahkannya untuk datang kepada Kornelius dan membaptiskan dia serta seisi rumahnya. Saudara-saudara, itulah yang terjadi pada Petrus. Memang itu sesuatu yang amat aneh dan baru. Karena selama ini bangsa-bangsa non-Yahudi atau mereka yang tak bersunat atau yang disebut orang-orang kafir adalah najis. Meski heran, namun Petrus diyakinkan oleh Roh Kudus yang telah lebih dulu bekerja di antara Kornelius dan keluarganya. Dan oleh karena itu berangkatlah Petrus untuk menemui Kornelius. Ketika ia melihat kenyataan bahwa Kornelius dan seisi rumahnya menunjukkan tanda-tanda orang percaya, dan bahkan Roh Kudus telah bekerja di antara mereka, maka yakinlah Petrus dan bersaksi, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Maka dibaptislah Kornelius, dan itulah baptisan pertama atas orang-orang atau bangsa-bangsa yang tak bersunat. Dalam bahasa Alkitab Ibrani disebut itulah satu orang dari goyim, dari bangsa-bangsa yang selama ini dianggap tidak berhak mendapatkan kasih dan keselamatan dari Allah. Dan pastilah peristiwa itu menimbulkan reaksi silang pendapat, khususnya dari pihak kelompok Yahudi Kristen. Padahal seluruh penganut Kristen sampai pada saat itu adalah orang Yahudi. Timbul pertanyaan, saudara-saudara, apakah Allah memang membeda-bedakan bangsa dalam mengasihi dan menyediakan keselamatan? Apakah hanya orang Yahudi yang layak mendapatkan kasih Allah dan keselamatan? Kalau kita membuka kembali jauh di dalam Perjanjian Lama, ketika Allah memanggil Abraham, apa yang dikatakan Allah kepada Abraham? Abraham tidak dipanggil untuk menjadi eksklusif
Bahkan Allah mengatakan, olehmu, melalui engkau, bangsa-bangsa akan memperoleh berkat. Abraham terpanggil menjadi saluran, bukan menjadi bendungan berkat. Itu kalau kita ambil yang agak awal. Kalau kita mengingat kembali tadi ayat yang kita baca dalam berita anugerah yang terambil dari Matius 15. Di sana ada sebuah peristiwa di mana seorang perempuan Sirofenisia, ini termasuk kelompok kafir, dia perempuan dari masyarakat kafir di daerah Lebanon sekarang, yang memohon kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Apa jawab Yesus? Ayat ini sering banyak ditafsirkan salah oleh orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Seolah-olah Yesus menolak. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sangat keras, saudara-saudara. Karena ada semacam gambaran bahwa orang Yahudi dianggap seperti anak-anak dalam keluarga. Ia punya meja yang di atasnya disediakan roti-roti bagi anak-anak Tuhan. Dan sekarang ketika Yesus disambati oleh perempuan Sirofenisia yang adalah termasuk orang kafir, Yesus menggambarkan perempuan Sirofenisia itu seperti anjing. Bukan Yesus menganggapnya seperti anjing, tapi Yesus menyitir sikap dan pandangan orang Yahudi tentang orang kafir. Ya, sehingga ini menjadi semacam ujian iman bagi perempuan Sirofenisia itu. Dan imannya sungguh tampak. Dia sangat rendah hati, tetapi percaya bahwa Allah mengasihi orang yang sungguh-sungguh. Sehingga ia menjawab, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terserah kalau saya disebut anjing, kata perempuan itu, tapi saya memohon kepada Bapa. Dan saya yakin Bapa berkenan mengambil remah-remah, sisa-sisa. Ini sikap kerendahan hati yang luar biasa, yang diambil dari meja anak-anak dan dilemparkan kepada orang-orang yang dianggap seperti anjing. Sikap inilah yang kemudian menjadikan Yesus mengatakan, imanmu luar biasa ibu, dan terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Ini peristiwa yang menggambarkan bahwa sejak semula Yesus sudah punya sikap positif, menerima siapapun dia yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Saudara-saudara, dan ketika kita membaca Injil Matius, kita sampai pada pasal yang terakhir, di sana Yesus memberikan amanat agung kepada para rasul. Dan pergilah sampai ke ujung bumi, ajarkanlah bangsa-bangsa, dan baptiskanlah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Perintah ini justru menunjukkan betapa murid-murid Yesus tidak boleh tinggal diam, tidak boleh mengunci diri, tidak boleh menutup Injil, tetapi mereka harus punya sikap yang terbuka, bahkan pergi menemui mereka di seluruh dunia. Dari kisah-kisah itu dan banyak lagi kesaksian yang lain, sangat jelas bahwa Allah tidak membeda-bedakan bangsa dalam mengasihi dan menyediakan keselamatan. Yesus sendiri sejak lahir disebut sebagai juru selamat dunia. Dan ketika ia lahir pun, orang-orang dari luar Yahudi sudah datang mencari dan menyembah dia.
yaitu para Majusi dari timur. Dan itu merepresentasikan, mewujudkan perwakilan dari bangsa-bangsa yang menyambut juru selamatnya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita sampai kepada hal yang inti dari pelayanan firman ini adalah membuka sekat-sekat tradisi. Saudara-saudara, baptisan Cornelius merupakan peristiwa penting di dalam sejarah kekristenan. Pintu gereja yang tadinya hanya terbuka untuk orang-orang bersunat, orang-orang Yahudi, sekarang terbuka untuk orang-orang non-Yahudi. Dan mereka diterima sebagai anak-anak Tuhan, tanpa harus melalui upacara masuk menjadi orang Yahudi. Memang Petrus dianggap telah menyalahi aturan dan tradisi yang sampai saat itu berlaku ketika ia pergi, hidup dan tinggal, serta melakukan pelayanan di antara kelompok tak bersunat. Sebagian jemaat Yahudi yang adalah kelompok bersunat mempermasalahkan Petrus atas perbuatannya itu. Dan Petrus mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada mereka, menyatakan bahwa pelayanan itu terjadi bukan karena keinginannya, melainkan terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Penceritaan ulang mengenai Petrus menegaskan peran Roh Kudus yang mengubah pandangan yang sudah terkotak-kotak dan kaku itu, yang juga menjangkiti gereja pertama, dan mengubah hati mereka yang terbelenggu tradisi menjadi hati yang hangat dan penuh kasih, melihat petobat-petobat baru dan tidak peduli dari bangsa manapun. Petrus tidak sendiri, karena ada rekan-rekan bersunat yang menjadi saksi pekerjaan Roh Kudus yang membaptis orang-orang yang tak bersunat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan memulihkan relasi antar manusia adalah pekerjaan yang tidak mudah. Namun kitab Kisah Para Rasul mengajar kita bahwa pemulihan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan gereja harus mendengar firman ini. Gereja harus belajar dari peristiwa ini. Pekerjaan itu dimulai dengan pemulihan relasi manusia dengan Allah, dan kemudian dilanjutkan dengan penerimaan ke dalam hidup lingkup persaudaraan seiman di dalam gereja. Dan itu berasal dari tradisi-tradisi lain. Tugas gereja dan kita adalah menerima tanpa membeda-bedakan. Ingat saudara-saudara bahwa kita pun diterima oleh Tuhan apa adanya. Saudara orang mana? Orang Indonesia? Orang Jawa? Orang Batak? Orang tempat yang lain? Apakah Tuhan bertanya kepada saudara-saudara asal-usul dan bangsa Anda? Tidak. Siapapun yang percaya kepada Tuhan, ia boleh mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita di satu sisi menghargai budaya dan tradisi, apalagi yang baik, yang punya nilai-nilai baik, tetapi jangan sampai tradisi dan budaya itu menjadi belenggu yang menghambat pekerjaan Allah, yang menutup hati kita terhadap bangsa-bangsa dan masyarakat lain, yang mengkafir-kafirkan orang, yang menunjuk-nunjuk bahwa orang ini pasti masuk neraka. Saya mengatakan itu oleh karena akhir-akhir ini makin kental sikap eksklusivisme itu di dalam beragama. Makin kental ungkapan-ungkapan kebencian yang menganggap diri lebih baik, suci, dan menjadi ahli waris sorga, sementara orang-orang lain dianggap rendah, najis,
kafir dan haram. Gereja harus belajar supaya ketika dia menjadi saksi-saksi Tuhan, hatinya harus dibuka. Bagaimana dia bisa bersaksi kalau hatinya penuh kebencian? Bagaimana ia bisa diutus menjadi orang-orang yang melaluinya banyak bangsa mendapatkan berkat, kalau ia justru menjadi bendungan-bendungan berkat? Saudara, cerita ini menyadarkan kita bagaimana pertanggungan jawab kita kepada karunia Allah yang disediakan bagi kita setiap saat. Apakah kita tergerak seperti Petrus? Apakah kita sudah dituntun oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal kepada seseorang? Ada banyak Cornelius di sekitar kita yang menantikan kehadiran dan pelayanan kita, sehingga ini menjadi kesempatan untuk melihat karya Allah. Mari kita melakukan sesuatu yang tidak hanya terikat pada tradisi atau aturan, tetapi melampaui itu yang membawa perubahan dalam hidup orang lain, yaitu mengalami pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ini memang membutuhkan tuntunan Allah dan keberanian untuk keluar dari tradisi yang membelenggu dan menutup jalur kasih Allah bagi semua orang. Mari kita peka dan taat kepada tuntunan Allah dan memiliki kasih dan keberanian seperti yang dimiliki oleh Petrus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Akan dipersembahkan pujian dari wilayah 3 berjudul Pegang Tanganku. Selalu dekat padamu.
Jemaat yang kekasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 3, berkumandang suara dari seberang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami dan yang melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan, dan yang mengutus kami untuk juga memanggil saudara-saudara kami di tempat yang lain, dari manapun asalnya, untuk juga diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih atas firman yang mengajarkan kami, supaya kami dan gereja harus terbuka, harus ramah, dan menerima orang tanpa harus bertanya dan mempersoalkan asal-usulnya. Biarlah kami belajar untuk bersaksi dan mengasihi bangsa-bangsa lain, mengasihi masyarakat-masyarakat yang lain. Bentuklah gereja kami untuk menjadi gereja yang terbuka dan misioner, supaya layak menjalankan amanat agung-Mu dan patut disebut menjadi anak-anak Abraham yang diberkati oleh karena itu menjadi saluran berkat. Terima kasih firman ini kiranya menggugah kami satu persatu, keluarga lepas keluarga dan gereja-gereja Tuhan, supaya di tengah segala kesulitan, bahkan kasih kami menjadi semakin menyala, dan kerinduan kami untuk mengasihi orang lain, lebih-lebih yang membutuhkan keselamatan dan kasih Tuhan, makin menjadi-jadi karena kasih kami kepada Tuhan. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih, kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih, marilah kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dan mohonlah kepada Tuhan supaya kita dipakai menjadi jalan berkat-Nya dan mewartakan Kristus dan kasih-Nya. Kita nyanyikanlah Kidung Baru 200 bait 1 dan 2. Saudara-saudara sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat dipersilakan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah ke-6 telah usai. Mari kita kembali ke dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari dengan bersandar pada kekuatan dari Tuhan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat menghayati masa Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.